Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Ketemu lagi kita di pembelajaran PKN. Kali ini kita akan membahas di bab 2 norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, kompetensi inti kita di pertemuan ini adalah 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4.2 mengkampanyekan perilaku norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keadilan. Adapun indikator kita yang pertama adalah 3.2.1 pengertian norma. Nanti kita akan membahas pengertian norma. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang macam norma. Yang ketiga kita membahas tentang tujuan dan fungsi norma serta yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi norma. Kemudian yang keempat membuat laporan sikap, ya, membuat laporan sikap yang sesuai dengan norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian norma, macam norma, materi kita ya. Pengertian norma, macam norma, dan tujuan, fungsi norma, serta tugas. Nah, kita lanjutkan yang pertama, pengertian norma. Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat di mana sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan aturan itu sendiri. Artinya norma adalah semacam pedoman tingkah laku seseorang di dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, atau panduan atau tatanan yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri, ya, yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Di mana norma ini berarti dalam kehidupan sehari-hari harus kita laksanakan, harus kita harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, macam-macam norma. Norma itu sebenarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang satu ini menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama isinya adalah perintah, ajaran, dan larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama biasanya aturan-aturan di dalam norma agama terdapat di dalam kitab suci. Apabila seseorang melaksanakan perintah agama, maka di dalam norma agama dikatakan seseorang yang mematuhi perintah agama maka akan mendapatkan pahala. Dan kemudian seseorang yang melanggar perintah agama atau tidak melakukan perintah agama, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, norma yang kedua adalah norma kesusilaan atau norma ini bersumber dari hati sanubari manusia, insan kamil manusia. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Norma ini adalah norma yang misal contohnya ketika kamu berbohong, kamu akan merasa bersalah dalam hati kamu, merasa sudah berbuat kesalahan. Nah, berarti yang kamu langgar adalah norma kesusilaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang didasari oleh kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Artinya norma ini adalah norma yang pantas atau tidak pantas kita ucapkan. Misalnya, kamu mengirim WA ke Bapak. Bapak tidak simpan nomor kamu, tapi kamu sudah tahu Bapak. Dan Bapak tidak tahu kamu misalnya. Kemudian kamu kirim pesannya ping aja. Nah, itu sesuatu hal yang tidak sopan. Kenapa? Karena kamu adalah seorang siswa dan Bapak adalah seorang guru. Kecuali kalau kita sesama teman, sesama kenal, kamu kirim P mungkin wajar. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang berbeda dengan kita, maka kamu harus memakai kata-kata yang sopan. Ya, kalau misalnya seorang Muslim, assalamualaikum, selamat pagi misalnya. Kalau kalian seorang yang bukan Muslim misalnya,
Kemudian sebutkan namanya, saya dari kelas ini Pak, nama saya ini, saya ingin bertanya. Nah, itu kata-kata yang sopan. Tapi kalau kalian cuma ngirimkan ping itu tidak sopan sama sekali. Apalagi kalian cuma bilang, saya sudah dikumpulkan Pak. Kalian tidak menyebutkan nama dan segala macam. Nah, itu norma kesopanan kalian agak sedikit kalian melanggar norma kesopanan. Biasanya norma kesopanan, orang tidak akan menghargai kita ketika kita langgar lagi, ya. Ketika kita melanggar norma kesopanan, orang tidak akan menghargai kita sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum sendiri bersumber dari negara atau pemerintah diatur dalam undang-undang. Norma hukum ini dia bersifat memaksa, ya, sanksinya tegas, memaksa dan mengikat. Mengikat artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kita dipaksa untuk ikut, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus patuh kepada aturan tersebut. Seperti apabila kamu memakai sepeda motor, anak SMP memakai sepeda motor itu tak bisa. Karena apa? Karena secara administrasi kalian tidak memenuhi syarat misalnya. Maka kalian akan dijatuhi denda. Namanya tilang, titip langsung. Nah, nanti tilang itu ada beberapa ada beberapa sanksi di tilang itu, termasuk salah satunya adalah denda. Kalian harus membayarkan sejumlah uang kepada negara, ya, sejumlah uang kepada negara itu namanya denda. Nah, norma hukum ini sangat tegas, ya, sangat tegas. Ketika kalian melanggar, ya kalian harus diproses secara hukum, ya. Beda dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma kesopanan biasanya sanksinya tergantung orang yang kalian langgar, ya, kepada siapa kalian berbuat. Kalau ke Bapak misalnya kalian kirimkan P, Bapak tidak akan pernah respon sama sekali WA kalian. Mungkin ada guru yang mengatakan, kamu tidak sopan. Nah, itu wajar. Karena apa? Karena memang tidak sopan. Norma kesusilaan, misalnya kita lagi ulangan, kalian mencontek. Nah, itu ketika kalian tidak punya rasa norma kesusilaan, ya kalian tidak merasa apa-apa. Kalian tidak akan merasakan apa-apa, karena memang hati kalian tidak merasakan norma kesusilaan. Begitu juga dengan norma kesopanan. Kalian merasa biasa saja, ya berarti kalian sudah biasa melanggar norma kesopanan. Begitu juga dengan norma agama. Norma agama ketika kalian berbohong, kalian sudah melanggar dua norma. Satu norma kesusilaan, satu lagi norma agama. Bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini harus kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Apapun itu, sekecil apapun. Maka cobalah berubah dari sekarang, karena kita sudah belajar norma, maka jadilah pribadi-pribadi yang lebih baik. Kemudian tujuan dan fungsi norma, ya, yang poin kita adalah pedoman tingkah laku. Ya, tadi ya, pedoman tingkah laku. Yang kedua, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Apabila semua orang ikut dalam aturan, maka tidak akan ada hak orang lain yang kita langgar. Maka tidak akan ada terjadi perselisihan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang kedua adalah mencegah terjadinya konflik. Apabila kita sudah menerapkan norma dengan baik dalam kehidupan kita, maka tidak akan terjadi konflik. Misalnya kalian berbicara dengan teman kalian, pakai kata woi, waang, kau, dengan kata-kata nada-nada yang kasar. Nah, itu kan menimbulkan konflik. Iya, kalau teman kita bisa menerima, kalau tidak, ya akhirnya terjadi konflik. Coba kalau kita berbicara dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sopan, dengan nada yang baik, maka akan terhindarlah kita dari konflik. Yang keempat adalah pedoman dalam menyelesaikan konflik. Kalau ada konflik, kita kembali aja ke aturan. Maka akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang kelima, yang terakhir, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Ya, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Artinya ketika sudah ada norma, setiap orang akan dijamin hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, terakhir, ini tugas kita hari ini. Silakan kamu kerjakan LKS halaman 27, fotokan, kemudian kirimkan ke email Bapak, bukan ke WA ya. Nah, ini ada alamat emailnya. Kalau ada pertanyaan nanti mengenai video hari ini, silakan tanyakan di jam pelajaran di grup WA kita. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, hubungi Bapak di ridwanali@1987@gmail.com atau melalui WA 0813 17 34 8008. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf, bukan selamat malam, selamat pagi.